Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau menyapa setiap kita selamat sore, shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita sudah ada lagi di bulan Januari 2022. Masih banyak sekali hal-hal yang surprise, hal-hal yang belum kita ketahui di tahun-tahun, di bulan-bulan berikutnya. Seperti saya ingat beberapa tahun yang lalu, ketika COVID-19 datang, saya sedang melahirkan anak kedua saya. Bulan berikutnya setelah saya melahirkan anak kedua saya, muncullah virus ini masuk ke Indonesia. Betapa khawatirnya kehidupan kita, yang kita sebenarnya tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi di depan. Kita tidak tahu apa yang akan menghalangi kita dari setiap rencana-rencana yang sudah kita susun. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, rintangan, kerikil-kerikil kehidupan yang akan terjadi di depan kita. Masih ada 11 bulan lagi untuk berganti tahun. Akan begitu banyak ujian, pencobaan yang akan datang dalam kehidupan kita. Dan saudaraku, kita seharusnya bersyukur karena kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang kedua. 2 Petrus 1 ayatnya yang kedua. Karena ini cuma satu ayat, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan kompak. 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Di sini dikatakan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera akan melimpahi kamu bila kita mengenal siapa Allah kita. Bila kita tahu siapa Allah kita. Seberapa besar pengenalan kita akan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan kasih karunia akan melimpahi kamu. Pertanyaannya, menurut saudara, menurut kita, dari firman Tuhan dalam Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, perjanjian lama sampai perjanjian baru, apa gambaran yang begitu berkesan yang Tuhan buat? Kalau menurut saudara, apa yang begitu berkesan yang tidak akan pernah kita lupakan? Perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang berkata, saya tidak akan pernah lupa akan kematian Tuhan yang sudah menebus saya dari dosa. Yes, betul. Dan pada sore hari ini kita sama-sama lagi akan belajar firman Tuhan. Saya memberi tema menerima berkat dari Mazmur 23. Menerima berkat dari Mazmur 23. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, next. Di sini kita akan belajar mengenai Mazmur 23. Berkat apa sih yang kita terima dari Mazmur 23? Kalau kita melihat Mazmur 23, di situ Lembaga Alkitab memberi judul Tuhan Gembalaku yang Baik. Kemudian kalau kita melihat di Mazmur 22, di situ dikatakan mengenai Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Dan kemudian di Mazmur 24 dikatakan kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah, kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat
secara tidak langsung di ayat 22 berbicara tentang Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mungkin saudara berkata, ini adalah bercerita tentang Raja Daud yang sedang mengalami suatu bahaya. Betul. Tetapi sebenarnya ada kaitannya tentang Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ada kata yang Tuhan Yesus kutip, ambil dari ayat itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi saya sedang tidak bahas itu. Ayat 22 ini bercerita tentang Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan yang Mazmur 24 adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kita, saudara, sedang ada di ayat 23, yaitu Tuhan Gembalaku yang baik. Jadi saudara, kita sedang tidak hidup di ayat 22, pasal 22, Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan kita sedang tidak berada di kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tetapi kita ada di zaman penggenapan dari Mazmur 23, yaitu Tuhan Gembalaku yang baik. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita hidup hari ini bergantung dengan gembala kita yang baik. Kita harus berkata, dia adalah gembalaku yang baik. Tetapi bagaimana saya mau menjalankan amanah ini kalau Tuhan itu adalah gembalaku yang baik? Sementara begitu banyak masalah-masalah kehidupan, keuangan saya terjepit, anak-anak saya yang semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Saudaraku, kita harus ingat, Mazmur 23 dikatakan dia adalah gembalaku yang baik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang kaya di luar sana. Banyak orang yang memiliki segalanya di luar sana. Tetapi mereka tidak punya kasih karunia Tuhan. Mereka tidak punya damai sejahtera. Mereka tidak punya sukacita. Mereka bekerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun untuk mengumpulkan harta. Tetapi banyak di antara orang-orang tersebut yang akhirnya ketika hartanya sudah berkelimpahan, jatuh sakit, akhirnya semua hartanya digunakan untuk berobat. Bukankah itu impas? Tetapi yang saya mau kita melihat pada sore hari ini, kita hidup di zaman penggenapan dari Mazmur 23, bahwa dia adalah gembala kita yang baik. Saudaraku, saya mau kita melihat bahwa dia adalah gembala kita yang baik. Apa sih yang dilakukan oleh gembala kita? Apa sih istimewanya gembala kita sehingga kita harus berkata bahwa dia adalah gembala kita yang baik? Saudara, mari sama-sama kita buka di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-11. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 8 sampai yang ke-11. Saya bacakan bagi kita, saudara boleh menyimak Alkitab masing-masing. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudaraku, saya ingin melihat di sini. Kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-8 dikatakan, semua orang yang datang sebelum aku. Siapa itu? Semua orang yang datang sebelum aku. Yang dimaksud pada ayat ini adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sebelum Tuhan Yesus datang, iblis menggunakan orang-orang ahli-ahli Taurat. Iblis menggunakan orang-orang Farisi untuk menipu
Setiap orang-orang yang percaya akan Tuhan, mereka menipu, mereka mencuri, mereka membinasakan. Dan zaman sekarang pun banyak orang-orang yang datang hanya untuk mencuri, membinasakan, dan membunuh. Kalau kita tidak melihat baik-baik di gereja-gereja pun banyak sekali sekarang yang digunakan hanya untuk mengambil keuntungan jemaat, untuk membinasakan dan membunuh saudara. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan, Dia datang untuk menjadi gembala yang baik bagi domba-dombanya. Saudaraku, dengan kata lain, kalau saudara mau punya hidup yang berkelimpahan, saudara mau punya hidup yang tidak berkekurangan, jadikanlah Dia gembala kita. Jadikanlah Dia gembalamu. Jangan baru sebentar ada kerikil kecil menimpa hidup kita, kita sudah lupa siapa gembala kita. Kita mencari jalan pintas. Kita tidak mencari lagi siapa gembala kita. Kita jadi lupa kalau kita punya gembala yang baik. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari sama-sama lagi kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Sekarang kita akan buka dalam Mazmur 23. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 2. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang merumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudaraku, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita, dikatakan kita tidak akan kekurangan. Kita tidak akan pernah kekurangan. Ada amin? Siapa yang berkata itu? Bukan saya, Bapak Ibu. Firman Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dia takkan kekurangan aku. Ayatnya kedua dikatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kata membaringkan di situ adalah memiliki pengertian rest. Apa itu rest? Bukan resleting, bukan. Rest, istirahat. Dan yang di situ ada lagi kata rumput hijau. Apa artinya rumput hijau? Makanan. Yang dibutuhkan kita sebagai dombanya Tuhan adalah rest dan makanan. Kita butuh istirahat dan kita butuh makanan. Betul? Kalau kita tidak makan, bagaimana? Kita tidak bisa hidup. Kalau kita tidak istirahat juga, semua waktu kita dipenuhkan dengan pekerjaan yang sibuk, bekerja terus tiap hari, mencari terus tiap hari, tidak ada istirahat. Juga tidak bisa, saudara. Kita butuh gembala kita yang baik. Dan gembala kita mengerti akan kebutuhan domba-dombanya, yaitu Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bukan saja Dia membaringkan kita, memberikan kita rest, tetapi juga berumput hijau. Dia yang akan memberikan engkau makanan. Jadi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik, kita harusnya tidak perlu khawatir akan apa yang harus kita makan. Ketika kita menjadikan Dia gembala kita yang baik, harusnya kita tidak perlu takut dengan penyakit tipes. Karena sekarang orang Indonesia katanya yang paling sering dikena itu adalah penyakit tipes. Karena bekerja pagi, siang, sore, malam. Akhirnya yang ada kena tipes, saudara. Seharusnya kita tidak perlu khawatir. Karena kita punya Allah yang adalah gembala kita yang baik. Berikutnya,
Kita buka lagi dalam Kidung Agung 1 ayatnya yang ke-7. Kidung Agung 1 ayatnya yang ke-7. Dikatakan, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda mengembalakan domba, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Saudaraku, di sini kalau kita baca di dalam Kidung Agung selalu berbicara tentang kasih Allah, pujian kepada Allah. Ada 3 hal kalau kita melihat dari Kidung Agung, ada 3 hal yang bisa kita lihat, yaitu bercerita tentang Allah dengan bangsa Israel, Kristus dengan gerejanya, dan Kristus dengan mempelainya. Dan kita mau melihat di sini dalam ayat ini, di mana kita diperlakukan dengan Allah seperti mempelainya. Dikatakan di ayat yang ke-7, ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Saudaraku, di sini kita bisa melihat betapa romantisnya Tuhan. Begitu romantisnya saudara dari ayat ini. Dan di sini dikatakan lagi di ayat yang ke-8, jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Saudaraku, di ayat ini dikatakan, jika engkau tak tahu, hai jelita di antara para wanita. Saudaraku, di sini di ayat ini begitu romantisnya kata-kata ini. Gembala kita mengatakan bahwa kita adalah jelita di antara para wanita. Begitu romantis. Kita domba-dombanya disebut jelita. Begitu istimewanya kita. Di sini kita melihat bahwa Tuhan sedang kita itu diperlakukan seperti mempelai wanita. Berarti kalau kita mempelai wanita, Tuhan kita sebagai mempelai pria. Bukan sebagai suami ya. Suami beda dengan mempelai pria. Ya kan? Apa bedanya mempelai pria dengan suami? Kalau mempelai pria, kita masih ingat mungkin yang sudah menikah, ketika masuk ke dalam altar, mempelai pria menggandeng mempelai wanitanya. Begitu ada yang terinjak mungkin gaunnya, mempelai prianya langsung dengan hati-hati sayang. Ketika mungkin kakinya keseleo, akan cepat-cepat diangkat oleh mempelai pria. Karena begitu istimewanya sebagai mempelai wanita. Tetapi berbeda dengan suami. Hari ini kita jadi mempelai laki-laki, mempelai pria, besok sudah jadi suami. Apalagi kalau sudah 1 bulan jadi suami. Yang tadinya kita sebagai mempelai wanita, begitu jatuh tersandung, langsung diperhatikan minta ampun. Tetapi ketika suami, sudah menjadi suami ini, begitu kita keseleo sedikit, yang dikatakan, makanya kau punya mata taruh, gunakan matamu. Itu perbedaannya, saudara. Tetapi di sini di ayat ini kita bisa melihat bagaimana gembala kita memperlakukan kita sebagai mempelai wanita. Sehingga kita dikatakan kita adalah jelita, sangat jelita di antara para wanita. Next, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Kidung Agung, di sini apa yang saya mau kasih tahu kepada saudara? Sekalipun mungkin dunia tidak memandang saudara, sekalipun dunia melihat saudara sebelah mata, saudara bukan orang yang terhormat mungkin, tidak punya jabatan mungkin, tidak dihargai mungkin di dalam keluarga,
Tetapi yang saya mau kasih tahu bagi kita, Dia gembala yang baik. Dia menganggap engkau sangat-sangat istimewa. Puji Tuhan, kita dianggap sebagai jelitanya Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, di mana si domba-domba Tuhan berkumpul dikasih makan dan mengalami kelegaan? Salah satu tempatnya ini adalah di gereja. Saudara, kalau kita bertanya di mana tempat domba-domba harusnya berkumpul, mengalami kelegaan hidup, mengalami kekenyangan, di mana? Salah satu tempatnya adalah di gereja. Karena kenapa? Di gereja kita datang berkumpul dan kita diberi makan dengan firman-Nya. Saudara, makanya berdiri di tempat ini adalah suatu pekerjaan yang susah. Saya sudah berapa kali sebenarnya, sudah 2 kali kayaknya. Saya sudah bilang sama Om Eli sama Tante Dewi. Saya bilang, Pak Eli, Tante Dewi, bukannya saya tidak menghargai. Saya diberikan tugas untuk melayani di tempat ini. Apalagi berdiri di mimbar. Tetapi sepertinya sulit bagi saya. Susah. Kenapa saudara? Saya punya tanggung jawab memberi makan setiap domba. Susah. Kenapa saudara? Ketika kita menyampaikan firman Tuhan, seringkali yang diuji dulu adalah kita yang membawa firman. Ketika saya pulang di rumah besok, apa yang saya bawa itu yang kena dengan saya. Saya seringkali berapa kali angkat tangan. Om Eli, tolong jangan kasih saya pelayanan mimbar. Saya tidak sanggup rasanya. Cukup bisa jadi pendoa saja di belakang. Tapi ternyata saya bersyukur sekali. Wakil gembala tidak mendengarkan ocehan saya. Tetapi dia tetap kasih saya kesempatan lagi. Itu namanya kok masih memulai. Belajar lagi. Dan akhirnya saudara, saya ketika berdiri di tempat ini saya juga semakin diperbaharui. Saya juga semakin belajar. Apa yang mungkin saya tadinya membaca firman Tuhan asal, langsung saja. Tidak bertemu pasal ini dan pasal itu. Tetapi ketika saya diberikan lagi kesempatan berdiri di tempat ini, saya kembali belajar lagi. Saya kembali lagi membaca firman Tuhan, tidak bisa sembarang, asal. Karena saya punya tanggung jawab juga untuk memberi makan domba di tempat ini. Haleluya. Dan saudaraku, kita melihat di sini bahwa salah satu tempat di mana kita diberi makan, ya di mana tempat kita memperoleh kekenyangan, yaitu adalah salah satunya adalah di gereja. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, coba kita buka lagi dulu di dalam Keluaran 14 ayatnya yang ke-14. Kita buka dulu sebelum saya jelaskan sesuatu. Keluaran 14 ayatnya yang ke-14. Dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Dia adalah roti hidup. Dikatakan bahwa Tuhan itu adalah roti hidup. Kalau kita masih ingat arti dari kata Bethlehem, Bet dan Lehem. Bet itu kota, Lehem itu adalah roti. Di dalam Bethlehem, kota roti itu, di situ lahir si pembawa roti kehidupan. Saudaraku, apa nyambungnya dengan Keluaran 14 ayat yang 14 ini? Dikatakan bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, di sini ada kata berperang.
berperang. Berperang itu adalah akar katanya dari kata lehem. Kata lainnya kalau bahasa aslinya dibilang lakham. Lakham itu berperang. Dia punya arti kata dari kata lehem. Apa nyambungnya roti dengan berperang? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan, dia adalah roti kehidupan. Ketika kita makan roti hidup, ketika kita makan roti itu, dia yang akan berperang melawan kita, melawan tipu muslihat hidup. Dia yang akan melawan tipu muslihat iblis. Dia yang akan berperang gantikan kita. Jadi saudaraku, harusnya ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik, kita harusnya tidak perlu takut. Ayat Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, dan kamu akan diam saja ketika ada sesuatu yang menimpa kita. Ketika kita berperang, dikatakan kamu akan diam saja. Tetapi seringkali kita, harusnya Tuhan sudah berikan jalan yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi kita tidak bisa diam saja. Tuhan, katamu diam saja. Sudah 1 minggu saya diam, ini mana jawaban doa yang saya naikkan mana? Tetapi saudara, kita harus ingat, berperang merupakan akar kata dari roti. Ketika kita menjadikan dia sebagai roti kehidupan, kita makan roti kehidupan itu, dia yang akan berperang ganti kita. Dia yang akan berperang melawan setiap masalah-masalah kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita ini adalah orang-orang yang tidak sabar. Seringkali kita ini adalah orang-orang yang seringkali tidak bersyukur akan apa yang Tuhan kasih. Seringkali kita lupa bahwa seharusnya kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik. Dikatakan kita adalah jelitanya Tuhan. Begitu istimewanya kita, begitu spesialnya kita dianggap dengan Tuhan. Tetapi seringkali kita menjadi manusia yang tidak sabar. Padahal Tuhan sebenarnya punya jalan keluar yang terbaik dalam hidup kita. Kita dikatakan orang percaya, saudara. Oh, dia itu orang percaya. Apa maksudnya? Kita disebut orang percaya. Yang harusnya kita makan dan minum besok walaupun uang sebenarnya sudah tidak ada. Yang Tuhan mau kita percaya saja. Tuhan pasti sediakan. Dikatakan dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Dia tidak akan membiarkan engkau berbaring di padang yang gersang. Dia yang akan menyegarkan jiwamu. Seharusnya ini yang kita jalankan. Bahwa dia adalah gembala kita yang baik. Bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik? Kita sekarang ada di zaman pasal 23, yaitu dia adalah gembala kita yang baik. Dan seharusnya kita percaya, dan seharusnya kita harusnya berkata dia adalah gembalaku yang baik. Seharusnya saya tidak perlu takut, harusnya saya tidak perlu khawatir, harusnya saya tidak perlu cari jalan keluar, tempat pintas yang lain. Tapi seharusnya saya bergantung dengan penuh hanya kepada Tuhan. Saudaraku, kita buka lagi dulu di dalam Mazmur 23. Kita buka kembali di dalam Mazmur 23. Ayatnya yang ke-5 dan yang ke-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi
ketika kita menjadikan dia sebagai gembala kita yang baik. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Yang seharusnya saudara, ketika kita menjadikan dia sebagai gembala kita yang baik, kita tidak perlu khawatir dengan hidup kita. Dikatakan kita tidak akan berkekurangan. Amin. Atau mungkin hari ini masih ada yang hidup dengan kekurangan. Jangan-jangan kita belum menjadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik. Tetapi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik, dikatakan kita akan hidup dalam berkelimpahan. Saudaraku, mungkin kesaksian saya sudah berapa kali saya sampaikan. Sudah berapa kali, tapi ini adalah kesaksian saya yang nyata, saudara. Ketika kita menjadikan Tuhan gembala kita yang baik, jangan sampai saudara bilang, Keisha kamu enak. Bicara begitu mungkin hidupmu sudah berkelimpahan. Hidupmu mungkin tidak kekurangan. Saudara, saya juga pernah ada di titik saya seperti sudah ingin menyerah. Saya pernah ada di titik di mana saya sepertinya tidak punya jalan keluar. Ketika pandemi datang, pasien tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kita bukan PNS, suami saya bukan PNS. Yang walaupun pandemi datang, mungkin masih ada gaji pokok. Kami tidak ada, saudara. Ketika pandemi datang, saya punya bayi yang masih berumur 2 bulan. Belum sampai malah 2 bulan. Masih 1 bulan lebih. Saya punya anak yang masih berumur 1 tahun 3 bulan. Saudara tahu kebutuhannya banyak sekali. Saya punya usaha menyewakan baju pengantin. Tidak ada pengantin sama sekali. Pandemi, saudara. Bahkan begitu menyedihkannya saya mendengar kata yang berkata, mama saya bilang begini, harusnya itu Echa, kalian juga menerima sumbangan. Karena usaha kalian betul-betul lumpuh. Tetapi saya tidak mau. Karena saya bilang itu bukan bagian saya. Saya tidak mau. Bukan menjadi bagian saya. Saya hanya datang berdoa sama Tuhan. Saya berdoa sama suami saya. Jova waktu itu masih 1 tahun 3 bulan. Kita berdoa sama-sama. Saudaraku, saya hanya menaruh pengharapan saya sama Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Saudaraku, terkadang yang kita butuhkan istirahat di bawah kaki Tuhan. Terkadang yang kita perlukan beristirahat di bawah kaki Tuhan. Saat itu kami tidak punya jalan lain. Seperti pasrah, berserah. Tetapi bukan tidur, saudara. Datang ke bawah kaki Tuhan, kami berdoa di bawah kaki Tuhan. Berteriak di bawah kaki Tuhan. Apa yang Tuhan datangkan bagi kami. Dia berikan berkat-Nya. Dia tidak buat kita kekurangan. Dia tidak buat kami meminta-minta. Tetapi yang Tuhan berikan, kemenangan demi kemenangan. Saya ingat waktu itu penghasilan yang harusnya sedemikian bisa hanya 1/3 saja. Tetapi saya tetap setia mengembalikan perpuluhan. Padahal sebenarnya saya butuh, saudara. Saya butuh itu. Tetapi saya tetap setia mengembalikan perpuluhan. Tanpa dipotong-potong. Saya tetap setia memberikan. Bukan berarti saya bilang, Keisha ini mau merampas lagi yang jadi bagian kita. Bukan. Tapi saya mau kita mengerti bahwa ketika kita menjadikan dia sebagai gembala kita, kita ini punya hati sebagai domba. Domba yang betul-betul bergantung penuh dengan Tuhan. Ketika kita bergantung penuh dengan Tuhan, kita juga tahu
apa yang menjadi haknya dia. Kalau kita setia kepada perkara yang kecil, Tuhan juga pasti berikan kita perkara yang lebih besar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita yang baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tutup firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya Tuhan.